Di sepak bola, ada pemain yang hanya sebagai pelengkap, namun ada pula yang datang membawa kelas, ketenangan, dan cerita panjang dalam diam. Federico Barba adalah salah satunya. Ia lahir di Roma, the 1st of September 1993. Tumbuh di kota yang mengajarkan satu hal sejak dini, bahwa bertahan adalah seni dan disiplin adalah harga diri. Barba salah satu pemain petualang dari negeri sepak bola dunia, Italia. Selamat datang kembali di channel saya, Iit Marta Stories untuk playlist sport dan sepak bola. Channel ini, terima kasih atas dukungan kalian untuk menyimak, like, komentar, dan subscribe-nya. Semoga menghibur, menginspirasi, dan nambah wawasan kita semua. Selamat menyimak video kami yang tersaji dari perspektif yang berbeda. Barba, yang baru setengah musim bergabung, menjelma menjadi idola baru bobotoh. Itu karena tak lepas dari kinerjanya di lapangan hijau. Bahkan, di laga terakhirnya saat bertemu Bayangkara FC, Barba didaulat menjadi kapten tim, bukan tanpa alasan. Banyak faktor dan pertimbangan tim untuk itu. Padahal, awal kedatangannya, Barba tak bisa langsung in. Beberapa kendala yang umum adalah cuaca dan konsumsi makanan yang berbeda, juga suasana Liga Super Indonesia, yang pastinya terdapat perbedaan. Pula, keluarga besarnya pun tinggal di negeri pizza, sedangkan dia sendiri di Bandung, Jawa Barat. Tampak sekali, Federico Barba seperti rindu untuk terus bertemu keluarganya. Tips tiba publik sepak bola Indonesia dan bobotoh dikagetkan. Satu berita dari X, Persib Bandung dilaporkan akan meminjamkan salah satu pemain asingnya ke klub Italia. Pemain tersebut adalah Federico Barba. Kabar ini terdengar dari salah satu jurnalis Italia, Manuel De Luca. Dalam unggahannya di aplikasi X, Manuel De Luca melaporkan bahwa Persib telah sepakat meminjamkan Federico Barba ke klub kasta kedua Italia, Pescara FC. Begitu ungkap akun tersebut. Entah karena alasan di atas tentang Barba, atau memang Pescara yang menjadikan Barba sebagai target buruannya di bursa paruh musim ini untuk memperbaiki performa timnya yang terancam degradasi tersebut. Situasi itu yang membuat Federico Barba bisa jadi opsi dipinjamkan ke Pescara FC. Meski begitu, sampai saat ini belum ada kepastian dari manajemen Persib. Federico Barba masih mempunyai kontrak bersama Persib sampai 30 Juni tahun 2027. Selain itu, Persib juga baru saja kehilangan salah satu pemain asingnya, William Marcelio. Pemain asal Brasil itu sudah keluar dari Persib karena konflik internal dengan pelatih Bojan Hodak, bek bernomor punggung 93 itu. Seperti dilematis antara panggung indah Persib dengan rasa homesick yang menerpanya. Adapun Federico Barba merupakan pemain baru yang didatangkan Persib pada Super League 202 Mei tahun 2026. Sejauh ini, pemain berusia 32 tahun itu sudah bermain sebanyak 10 pertandingan. Ia juga sudah mencetak 3 gol untuk Pangeran Biru. Karirnya dimulai dari tempat yang diimpikan banyak anak Italia, Akademi Akoto AS Roma. Di sanalah Barba ditempa. Bukan hanya sebagai bek, tetapi sebagai pemain yang memahami ruang, waktu, dan kesabaran. Namun, seperti banyak kisah sepak bola, tidak semua mimpi berakhir di tempat ia dimulai. Tanpa pernah mencatat debut resmi di tim senior Roma, Barba memilih jalan lain, jalan panjang, berliku, dan penuh pembuktian. Ia memulai karier profesionalnya di Grosseto 2012 sampai 2013, mencicipi kerasnya Serie B. Dari sana, langkahnya berlanjut ke Empoli 2013 sampai 2016. Klub yang benar-benar membentuk identitasnya. Bersama Empoli, Barba merasakan atmosfer Serie A, menghadapi striker kelas dunia, belajar bahwa satu kesalahan kecil bisa berujung hukuman besar. Karirnya kemudian membawanya menyeberangi batas negara, ke Jerman bersama VfB Stuttgart, lalu ke Spanyol bersama Sporting Gijón dan Real Valladolid, hingga kembali ke Italia memperkuat Chievo Verona, Benevento, dan Pisa. Di Benevento, ia mencicipi salah satu momen terbaik karirnya, menjadi bagian dari tim yang promosi ke Serie A, membuktikan bahwa ia bukan sekadar bek pelapis, tetapi bek dengan karakter pemimpin. Puncak kedewasaan karirnya hadir bersama Como ke 1907. Barba ikut mengantar Como
promosi ke Serie A. Setelah penantian panjang 21 tahun, ia mencetak gol, mengawal pertahanan, dan menjadi simbol ketenangan. Namun, sepak bola selalu bergerak cepat. Saat menit bermain berkurang, Barba kembali memilih tantangan. Ia sempat singgah di FC Sion Swiss sebelum akhirnya mengambil keputusan yang tak banyak diduga orang. Di usia 32 tahun, saat banyak pemain Eropa memilih zona nyaman, Federico Barba justru memilih petualangan baru ketika ia resmi berseragam Persib Bandung. Banyak yang bertanya, masih sanggupkah bek veteran Italia ini beradaptasi? Jawabannya datang di lapangan. Tenang, tegas, cerdas, membaca permainan. Barba tak bermain dengan emosi berlebihan. Ia bermain dengan pengalaman, menjadi pemimpin lini belakang, mentor bagi pemain muda, dan sosok yang membuat pertahanan Persib terasa lebih dewasa. Namun di balik performa solid itu, ada sisi lain yang tak terlihat kamera. Homesick, rindu yang tak bisa ditahan. Jauh dari Roma, jauh dari keluarga, jauh dari bahasa ibu. Federico Barba bukan pemain muda yang bisa menutup perasaan dengan ambisi semata. Ia adalah seorang ayah, seorang suami, seorang anak. Saat performanya sedang berada di level terbaik bersama Persib, datanglah kabar dari tanah kelahirannya. Pescara, klub Serie B Italia, menjadikannya target utama bursa transfer tengah musim. Setali dua uang, bukan sekadar tawaran karier, tapi panggilan pulang. Dan sebagai informasi tambahan dan penting untuk memanjakan perasaan, kekaguman kepada sang idola yang akan memutuskan cinta itu adalah rekam jejaknya. Untuk timnas Italia, negara asalnya, jejak di timnas Italia, kelompok umur. Sebelum semua itu, jauh sebelum Bandung, Federico Barba adalah bagian dari masa depan Italia. Ia pernah mengenakan seragam Azzurri di level usia muda. Italia U19 kurang 6 caps. Italia U20 kurang 9 caps, 1 gol. Italia U21 kurang 2 caps. Total 17 caps untuk tim nasional kelompok umur. Ia tak pernah mencapai timnas senior. Namun tidak semua pemain hebat diukur dari panggilan senior semata. Ada pemain yang kariernya berbicara lewat konsistensi dan ketahanan mental. Jika rumor itu benar adanya, dan jika Barba bersepakat dengan manajemen untuk dipinjamkan ke Pescara dengan alasan yang Persib tak bisa memaksanya, maka laga pekan ini Persib versus PSM Makassar yang akan berlangsung di GBLA Minggu 28 Desember tahun 2025. Mungkin kebersamaannya bersama rekan. Setimnya juga kebersamaan terakhir dengan para bobotoh yang begitu mencintainya. Jika benar Federico Barba harus pergi, maka kepergiannya bukan kegagalan. Ia datang ke Bandung bukan sebagai legenda, namun pergi sebagai pemain yang dihormati. Dalam waktu singkat, ia menunjukkan bahwa usia hanyalah angka dan profesionalisme tak mengenal benua. Federico Barba mungkin pulang ke Italia, namun jejaknya akan tetap tinggal di Bandung. Di setiap tackle bersih, di setiap instruksi tenang, di setiap momen saat Persib bertahan dengan kepala tegak. Perlu diketahui juga, Federico Barba adalah pesepak bola Italia kedua yang bermain untuk Mau Bandung. Sebelum Barba, belum lama, tepatnya tengah musim 2023, Stefano Beltram sempat bermain setengah musim untuk Persib Bandung. Mantan pemain Juventus yang berposisi sebagai gelandang serang itu pun tampil gemilang bersama Persib. Sayang kiprahnya bersama Maung Bandung tak berlanjut. Jika Barba memilih terhenti setengah musim, sama dengan pendahulunya, Beltram akan menjadi fenomena dan mitos tersendiri. Jika pemain asal Italia bermain untuk Persib, pasti sukses. Namun hanya setengah musim saja. Ini berlaku sama dengan pemain dari Spanyol. Terjadi untuk Alberto Rodriguez dan Tyrone Del Pino. Grazie, Barba, terima kasih telah singgah. Terima kasih telah memberi contoh, dan semoga suatu hari nanti cerita ini dikenang sebagai kisah seorang petarung yang tak pernah setengah-setengah. Walau hanya sebentar, seperti kemarin. Seperti kepada semua pemain yang pernah membela lambang Persib di dada,
kami bobotoh dengan rasa cinta mengucapkan hatur nuhun untuk kebersamaan kita. Selamat jalan, semoga sukses, dan jangan pernah lupakan kita, kami Bandung dari ingatanmu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.